Di episode Bertumbuh Bermimpi kali ini, gue mengajak lu untuk berkenalan dengan teman gue yang satu ini. Selamat pagi Bapak Augie. Gila, apa kabar? Sebuah cerita tentang proses bertumbuh dan bermimpi dari seorang Augie Fantinus. Apa nih, gue disuguhkan apa nih pagi hari ini? Langsung, ya kan namanya kita pas syutingnya pagi-pagi kan. Pagi-pagi. Paling cocok pagi-pagi ya roti dengan kopi kan. Roti, ini tos, ini adalah usaha lo yang baru. Betul. Gimana kehidupan lo sekarang? Iya, gue sih selalu menjawabnya selalu disyukuri ya apapun. Di saat lagi enak atau mungkin orang ngelihatnya juga lagi berat, lagi susah. Karena ya lu tahu lah ya, gue mah udah semuanya udah gue jalanin. Iya. Senengnya banyak, susahnya juga lebih banyak. Jadi udah jalanin aja lah ya. Kalau ngomong kerjaan, ya gue masih menjalankan apa yang gue suka. Konten basket, Iya. karena senang basket, sepak bola juga masih. Masih. Restoran gue emang udah jalanin udah lama dari 2012 Iya, kan. iya. Karena gue punya si restoran Korea itu si Sore Pat Bingsu Pat Bingsu. dan sekarang si Tos ini. Kelihatannya makin banyak. Berdarah-darahnya juga banyak sebenarnya. Kita udah banyak yang tutup saat pandemi lah. Tapi kan kita sebagai manusia kan nggak bisa diem aja ya. Kita harus gimana caranya pertama survive mode dulu. Setelah survive kita ya udah cuma mau survive doang ya nggak bisa, kita pengen coba untuk berkembang lagi. Iya. Ini kan berarti kalau lu cerita tadi, ini momen lu menjalani kehidupan lu, menjalani segala apa yang lu inginkan gitu, apa yang menjadi mimpi lu. Bagaimana proses bertumbuh ini yang tadi lu bilang? Iya. Menjalaninya tuh lu gimana sih? Gua sih justru belajarnya adalah setiap manusia itu harus punya mimpi. Atau orang menyebutnya lu harus set target, set goal buat hidup lu. Ya dulu mungkin kita mimpinya lebih simpel ya. Kayak gua dulu mulai MC gitu di Bandung. Terus ngelihat orang-orang radio di Bandung tuh kan pada pakai kemeja radio, Obi fan. Keren lah ya. Keren. Kata gue harus pakai baju itu. Iya. Harapan gue dan akhirnya gue jadi reporter. Setelah itu pengen jadi penyiar. Pengen menjadi Gue penyiar. suara gue harus didengerin di seluruh Bandung. Gue goals gue berikutnya akhirnya jadi penyiar. Setelah itu suaranya doang kayaknya alangkah baiknya mukanya juga kelihatan dong di TV. Lewati proses juga ya. Gue bilang casting dan lain-lain lah gitu. Setelah itu ya semakin dewasa kita punya goals yang lebih. Iya, yang lebih besar. Lebih besar. Lebih sih besar. sebenarnya. Apalagi sampai sekarang kalau udah berkeluarga nih kayak kita kan goalsnya udah segalanya kepikirannya buat anak Buat terutama. anak. Lu kan gue ngeliat ya, walaupun kita jarang ketemu ya, baru sekarang nih kita ketemu dari sekian lama. Udah lama. Gue merhatiin story lu tuh ya. Ini orang story-nya padet. Iya. Main basket di mana tiba-tiba main bola di sini, tiba-tiba basket lagi, tiba-tiba ngurusin bisnis gitu kan. Lu melakukan itu banyak hal gitu. Dengan satu rentan waktu yang sama. Sekarang apapun gue coba lakuin. Berpikir aja mencoba untuk kreatif. As a content creator ya gue pasti mikirin gimmick-gimmicknya. Pertanyaannya masih gue lakukan sendiri. Podcast kan gue barengan sama Ujo. Bikin podcast pemain cadangan juga, basket gue lakuin. Terus gue masih menjalankan olahraganya. Jadi gue jalanin basket dan sepak bola. Karena olahraga tuh tempat kita, buat gue refreshing sih sebenarnya. Refreshing dan ketemu sama banyak orang. Karena kan kita ketemu sama komunitas-komunitas. Buat gue disitulah kita menjaga silaturahmi dengan siapapun. Karena dari situ buat gue banyak hal positif yang kita bisa dapatkan. Dengan kayak gitu pasti ada pintu-pintu berkat atau pintu-pintu rezeki lagi buat gue dan keluarga, termasuk juga orang-orang di sekeliling gue. Belakangan tuh gue lagi berpikir konteksnya dalam hal kematian gitu. Banyaknya berita duka gitu ya. Gue jadi berpikir, what if kalau misalnya gue nih yang udah gilirannya untuk dipanggil, gue dipanggil. Dan gue meninggalkan orang-orang yang gue sayang. Apa yang gue bangun, apa mimpi gue yang lagi berusaha gue wujudkan. Tapi memang tugas gue udah harus selesai. Kita sering ngobrol. Lu 2 kali masuk rumah sakit, serangan jantung. Ada kekhawatiran gak? Banyak orang bilang orang baik itu meninggalnya cepet. Sedangkan gue gak meninggal berarti gue gak baik kali ya. Ngerti gak maksud gue? Iya. Kan memang ada istilah seperti itu ya. Orang yang baik kok dipanggilnya cepet banget Iya, gitu. sedangkan gue kayak udah gak jadi lagi. Nggak jadi lagi 2 kali. Iya, ya mungkin ya kalau gue sih lebih simpel bahwa ya kan hidup dan mati benar-benar Tuhan yang atur. Jadi Tuhan masih pengen gue melakukan banyak hal di dunia ini untuk kebaikannya ya, untuk kebaikan Tuhan gitu loh, bukan untuk cuman nyari uang. Kalau takut mati, gue nggak pernah takut mati. Secara manusia pasti gue lebih memikirkan bahwa gue harus nyiapin segala sesuatu buat istri dan anak gue, karena kita nggak pernah tahu kan balik lagi. Ya ini hidup dan mati bisa gua duluan, siapa duluan, atau dia duluan, siapa duluan lah pokoknya gitu. Gue pengen punya hubungan yang baik sama Tuhan, masih belajar terus, tidak mudah, secara vertikal dan horizontal. Horizontal ya gue barengan sama sesama lah, sama teman-teman. Makanya gue kenapa tidak pernah meninggalkan teman-teman sekolah gue dulu. Komunitas lu maintain semua tuh, dari alumni, basket, sepak
bola, Iya. selebriti, radio, bisnis. Jadi buat gue tetap harus bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Seperti apa yang lu lakukan sih sebenarnya buat gue, lu bikin konten dan segala macem. Gue tidak pernah berpikir gimana jadi viral, tapi gue gimana ada message-nya atau ada value yang bisa kita kasih dari konten kita. Walaupun yang nonton 10 orang, tapi 10 orang itu dapat value yang baik, buat gue itu jauh lebih berharga sih. Penonton lu dikit, followers lu dikit, kalau Tuhan mau ngasih berkat mah Enjoy. gampang. Tuhan nggak ngelihat followers, Tuhan nggak ngelihat subscriber lu. Ketika proses berjalan ini gitu ya, bertumbuh gitu ya. Kalau yang gue rasakan ada momennya ya, kita namanya manusia kan Gi, bikin salah, kepleset. Gue sering banget kayak gitu. Di elu kan Pernah kepleset gitu. Ya lu punya kasus hukum lah. 2018 akhir. Gue tuh gak pernah punya kasus hukum karena gue gak pernah cari masalah sama siapapun ya kan. Iya. Orang-orang yang di sekeliling gue pasti tahu lah gue orangnya gimana. Walaupun gue emosional. Gampang marah, temperamen sekarang. Iya, tahu ya. Tahu saya tahu. Pada satu radio ini. Buat gue sih akhirnya balik lagi, Tuhan itu baik, tahu mana yang paling baik buat umatnya. Kelihatannya gue dapat masalah, kelihatannya gue tersandung kasus hukum, gak enak. Lu harus berpisah sama istri dan anak lu. Yes, itu paling berat. 5 bulan ada dalam tahanan, 2 bulan di Polda, 3 bulan di Salemba untuk kasus hukum Undang-Undang ITE. Gue nggak mau membahas mengenai benar atau salahnya. Iya. Kenyataannya sidang memutuskan gue bersalah. Banyak hal baik yang Tuhan ajarkan buat gue. Pada saat lu di dalam, lu sama orang-orang yang punya kasus hukum yang berbeda-beda, lu harus bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Gue nangis terus di dalam tahanan, Sa. Kayak gimana? Apa lu tadi bilang nangis, tapi situasinya sebenarnya kayak gimana sih Gi? Lu di dalam tahanan tuh 24 jam tuh kayak lama banget. Sehari tuh kayak lama banget. Karena setiap hari kan gue nunggu besok besukan. Supaya istri gue datang, teman-teman gue datang. Itu masa-masa senengnya lah di besuk. Dan gue melakukan banyak kegiatan. Di sana ada kegiatan gereja. Kalau di Salemba gue bikin tim basket. Ada ikutan kegiatan-kegiatan, berapa kali ada acara musik gitu. Ya gue nge-MC-nya berasa inbox. Kalau gini kan halo semuanya, kabar Jakarta. Kalau gini, oke, pasal 101 atau gitu. Pak 310. Buat gua akhirnya gua harus berdamai sama diri sendiri, itu yang paling gua belajar. Poinnya di situ ya. Lu berdamai dengan diri lu sendiri. Lu menerima dengan segala apapun Harus yang menerima. terjadi. Nah itu, setelah gua bisa berdamai sama diri gua sendiri, gua bisa menerima. Ya udah gua mencoba menjalankan itu dengan bukan dengan nyaman ya, bahaya kalau nyaman di dalam. Jangan dong, jangan kelamaan. Ternyata betah juga di sini. Enak juga. Di sini aja. Sekarang sih gue udah reunian bareng-bareng sama teman-teman yang ex Salemba. Ada reuni? Ada dong. Udah pernah Zoom kita. Setelah udah pada keluar ya. Tapi ketika masalah itu berhasil lu lewatin, lu terima, lu jalanin, lu ikhlas, akhirnya lu survive sampai sekarang, lu bisa balik lagi, lu bisa berkarya lagi. Dan satu lagi, kejadian itu membuat gue semakin dekat sama anak gue, sama Enzo. Ingat gak gue keluar dari tahanan? Iya. Malam-malam. Yang Enzo langsung teriak, papi. Selesai gue. Udah keberapa kalinya gue cerita ini, cuman gue pasti kepikiran anak. Selalu berat. Enzo waktu itu 3,5 tahun. Belum mengerti, tapi anak umur 3,5 tahun, sorry, jorok banget gue ya. Gak apa lah kalau lagi sedih jorok. Namanya anak, perasaan ya pasti ada, tahu pasti bahwa ngerti. Ada sesuatu yang aneh nih, yang salah. 5 bulan gak ada papinya. Iya. Gitu. Buat gue ya kedekatan itu yang akhirnya gue tidak pernah nyangka juga bahwa dia merasa kehilangan sosok papi yang lumayan lama. Ya kita kalau udah jadi orang tua segitu sayangnya, kita rela berkorban buat anak kita. Betul. Bener gak Sam? Bener. Apapun dilakuin deh. Namanya Enzo sekarang udah bisa baca, udah bisa segala macam. Jadi dia ternyata sudah tahu kalau papinya pernah di penjara. Lucu lah, anak kecil suka searching nama bapaknya karena dia tahu bapaknya artis. Jadi dia googling. Iya, tapi kata gue artis gak semuanya kaya ya. Emang dari kemana-mana itu gue takutin gimana ya cara ngomong. Iya. Karena itu adalah hal yang berat ya. Berat. Waktu itu gue cuma menjelaskannya bahwa ya Enzo tahu ya papi di penjara ya. Iya. Penjara apa sih Jo? Jail kata Enzo. Kalau di jail tuh ada siapa aja? Dia diem aja. Ini ya bad guy ya, orang-orang jahat ya. Enzo udah ngangguk. Terus kata gue, papi nggak jahat karena papi tetap disayang sama mami, disayang sama oma, disayang sama teman-teman papi. Lihat yang suka datang ke sini, semua sayang sama papi. Jadi papi nggak bad loh.
Gue bilang, tapi I did mistake, I did something wrong, and I have to responsible. Jadi papi harus ada di jail. Gue cuma bilang gitu doang. Jadi gue tidak menjelaskan sampai ke pasal 28 ayat berapa gitu kan, repot ya. Untungnya Enzo juga belum paham. Coba kalau paham. Gue yang takut adalah Enzo malah hafal pasal, kan lu lebih pusing.